Halo semuanya. Hai. Di sini kami akan menjelaskan tentang podcast sejarah, yaitu bertemakan dengan agresi militer 2. Menurut Lana, apakah tindakan Belanda itu termasuk invasi pelanggaran atau apa sih? Ya, itu adalah pelanggaran janji sekaligus invasi. Belanda sudah menandatangani perjanjian Renval yang isinya itu kita berdua tidak akan saling menyerang. Tapi kenyataannya apa? Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda secara jelas menyerang Yogyakarta, ibu kota RI pada saat itu. Jadi kayak orang yang udah berjabat tangan, tapi tiba-tiba meninju lawannya. PBB pun menyebutnya pelanggaran berat. Itu tuh maksudnya pelanggaran berat banget. Ya, pasti. Dan udah pasti kejadian itu kan kayak memicu sesuatu hal deh. Pasti Ya, kayak itu tuh ada unsur balas dendam di balik pembantaian. Berarti ada unsur-unsur balas dendam di balik pembantaian warga sipil. Menurut Apple sendiri tuh kayak gimana? adalah pastinya. Belanda marah karena pada agresi militer 1, mereka gagal menundukkan TNI yang ada di Indonesia. Maka pada agresi militer 2, mereka menggunakan pasukan yang bernama Korps Special Troepen yang dipimpin oleh Westerling. Pasukan ini membantai warga sipil yang dianggap membantu TNI seperti di Madiun dan Bantul kalau nggak salah. Ratusan warga sipil dibunuh tanpa pengadilan yang jelas. Jadi ini bukan hanya perang tetapi juga tindakan teror. Gitu. Apakah kegagalan Belanda karena lupa dengan radio dan semangat gerilnya? Jelas Belanda salah strategi itu. Mereka pikir jika mereka merebut kota dan menangkap pemimpin, perang bakal selesai. Tapi mereka lupa bahwa radio tetap menyiarkan berita yang menyiarkan soal TNI, menyampaikan TNI belum menyerah, sehingga rakyat tentara tahu bahwa perang ini belum berakhir. Nah, terus TNI tidak bertempur di satu tempat, tapi menyebar ke hutan dan ke desa-desa. Terus mengganggu Belanda. Belanda walaupun punya tank, tapi tidak bisa melawan semangat rakyat yang terus melawan. Akhirnya mereka justru kalah dengan sendirinya. Nah, keputusan Sudirman ikut gerilya itu heroik atau beresiko sih menurut saya tuh? Dibilang heroik ya, dibilang risiko iya. Karena Sudirman sedang sakit TBC dan badannya lemas, harus digotong menggunakan tanduk, tapi dia memilih tetap ikut pergi ke hutan bersama TNI, bukannya kabur ke luar negeri atau gimana gitu ya. Risikonya juga besar. Kalau dia tertembak atau tertangkap, komando tentara akan lumpuh gitu ya. Tapi justru kehadiran dia di medan perang membuat tentara dan rakyat makin berani, dan jadi itu keputusan yang berani diperhitungkan. Nah, embargo senjata AS itu benar-benar efektif gak sih? Efektif, terutama karena ancaman tersebut mencabut uang bantuan atau disebut Marshall Plan. Setelah agresi 2, AS berkata pada Belanda, kalau kalian terus perang, kami hentikan dana untuk membangun negeri kalian yang hancur karena perang dunia kedua. Belanda jelas butuh uang itu, jadi mereka terpaksa ke meja perundingan. Embargo senjata tidak total, tapi tekanan ekonomi itu paling ampuh. Berarti mereka Jelas. Nah, Belanda ini kan sempat panik ya. Seberapa panik Belanda saat serangan umum di 1 Maret 1949 menurut saya? Panik banget cuy.
Bahkan kaget setengah mati, mereka sudah mengklaim TNI di Indonesia itu hancur. Tahu-tahu siang bolong tentara Indonesia menyerang di Yogyakarta. Yogyakarta lah ya. Ya, Jakarta. Terus Belanda sampai salah laporan, mengira pasukannya rontok banyak, padahal Jawa tidak. di situ. Jawa. Belanda tentu sangat panik dong, bahkan kaget setengah mati. Mereka sudah mengklaim TNI hancur. Tahu-tahu siang bolong tentara Indonesia menyerang Yogyakarta. Belanda sampai salah mengira pasukan rontok banyak, padahal tidak. Yang paling memalukan, benteng Belanda yang jaraknya cuma 500 meter di titik serangan tidak bisa diamankan. Berita ini sampai ke PBB dan membuat Belanda kehilangan muka. Jadi serangan itu berhasil secara psikologis meskipun hanya berlangsung beberapa jam. Oke. Nah, kenapa Syafruddin Prawinegara kurang populer? Itu sih ada 3 alasannya. Menurut saya, yang pertama itu jabatan dia tuh singkat. Dia tuh hanya mimpin PDRI, pemerintah darurat, selama 7 bulan dalam kondisi perang. Jadi dia tuh tidak sempat membuat kebijakan yang dikenang banyak orang. Nah, kedua, Syafruddin Prawinegara ini sempat berselisih dengan Soekarno setelah merdeka. Dia itu punya pandangan ekonomi punya pandangan ekonomi berbeda, dan akhirnya terlihat gerakan PRRI yang dianggap pemberontakan. Terus yang ketiga, narasi sejarah itu lebih fokus ke Soekarno, Sudirman, dan Hatta. Mereka bertiga selalu disebut sebagai tokoh utama. Syafruddin baru dapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2011. Jadi bukan karena dia tidak penting, bukan. Jadi karena nasib politiknya setelah 1949 itu kurang mulus. Apakah agresi 2 atau bisa disebut agresi militer 2 itu menjadi batu sandangan besar bagi Belanda? Menurut aku tuh gimana? Kok bisa jadi batu sandangan? Ya, baik. Bahkan lebih dari itu ya. Setelah Perang Dunia II, Belanda mendapatkan bantuan besar dari Amerika yang bernama Marshall Plan, yaitu untuk membangun negaranya yang hancur. Tetapi karena Belanda nekat perang lagi di Indonesia, biaya perangnya membengkak, sementara rumah-rumah di Belanda sendiri masih rusak. Akibatnya rakyat dan parlemen Belanda protes, mending uangnya buat bangun negeri aja gitu ya, daripada buat perang lagi, kan sia-sia gitu. Tekanan ini memaksa Belanda cepat-cepat mengakui kemerdekaan di Indonesia. Nah, apa bedanya taktik agresi 2 dan agresi 1? Terutama soal pasukan Westerling tuh apa sih bedanya? Pada agresi militer 1 ya, Belanda itu masih pakai taktik biasa. Mereka itu merebut pelabuhan dan perkebunan. Mereka itu masih berusaha tampak sopan. Nah, tapi pada agresi militer 2, karena frustasi banget nih, Belanda itu mulai memakai pasukan yang sadis, korps ya, disebut korps Westerling. Pasukan ini tuh ahli menyamar, menyiksa dan membantai musuh-musuh untuk menakut-takuti rakyat. Nah, akibatnya rakyat yang tadinya netral malah jadi membenci, jelas dong, membenci Belanda dan malah membantu TNI. Jadi taktik sadis ini itu gagal total, justru memperkuat perlawanan. Nah, terakhir, apakah agresi 2 mempercepat atau memperlambat kedaulatan Indonesia? Mempercepat sih, tapi kayak gak sengaja gitu. Ya. Awalnya Belanda ingin bertahun-tahun, baru
Awalnya Belanda ingin bertahun-tahun baru memberikan kemerdekaan, tapi karena agresi militer dua memicu kemarahan dunia dan mengancam pencabutan bantuan dari AS, Belanda terpaksa mengakui kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, hanya 9 bulan setelah agresi. Namun kepercayaan ini dibayar mahal, puluhan ribu rakyat tewas, kota hancur, menjadi seperti orang yang mau keluar rumah tapi malah menendang pintu hingga rusak. Akhirnya tetap keluar tapi pintunya hancur gitu. Nah, mungkin itu aja dari kami podcastnya. Mungkin ada beberapa yang kata-kata yang mungkin tidak berkenan didengar, mungkin. Misinformasi, ya, mohon dimaafkan. Kami tutup sampai sini aja. Ya udah, makasih. Bye.